Pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai Node.js. Simak videonya sampai selesai untuk memahami Node.js dan bagaimana implementasinya dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai events module. Ya, events module itu adalah built-in module ya, atau fungsi bawaan dari Node.js. Jadi kalau teman-teman install Node.js, maka events module sudah langsung bisa dipakai. Ya, oke. Untuk teman-teman yang biasa menggunakan object oriented programming ya, biasanya sudah familiar dengan istilah event ya. Jadi event itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa ya di dalam aplikasi kita yang bisa kita respon, yang bisa direspon oleh aplikasi kita. Contohnya misalkan ada tombol diklik ya. Ketika tombol diklik, maka kita bisa membuat suatu function untuk menampilkan suatu pop-up form atau mungkin menyimpan data ke dalam database. Itu adalah sebagai responnya. Nah, button yang diklik itu adalah suatu event gitu. Oke, modul events bisa digunakan untuk proses manajemen event di Node.js gitu ya. Jadi nanti kita akan coba praktekkan supaya teman-teman bisa lebih paham. Oke, saya buat skenario sederhana ya yang kira-kira bisa mewakili nanti untuk prakteknya. Kita berdasarkan skenario ini. Yang pertama, kita mau beli pizza nih ceritanya, dan kita pergi ke restoran pizza. Yang pertama ya, langkah pertama. Dan langkah keduanya, kita biasanya memesannya pizzanya ya di counter, atau order pizzanya di counter. Kita pilih menunya, lalu kita bikin order, bikin pesanan. Oke. Lalu langkah ketiga, order yang kita bikin itu akan dibaca oleh juru masak di monitornya dia ya. Oke. Dan itu kita bisa bilang bahwa itu adalah event. Jadi ketika juru masak melihat order yang kita buat tampil di monitornya dia, bisa dibilang itu adalah event gitu. Event ketika ada suatu order yang harus ditindaklanjuti. Oke. Lalu langkah yang keempat, juru masaknya melakukan respon, yaitu apa? Ya, lalu juru masaknya menyiapkan pizzanya sesuai dengan order yang kita buat gitu ya. Itu adalah respons dari si juru masaknya. Oke, paham teman-teman? Kita langsung praktek aja. Kita ke index dulu, kita hapus, clear ya. Oke, untuk yang pertama saya menggunakan namanya Node Events ya. Jadi mau built-in modul di Node.js events itu kita tulisnya Node.2 events. Oke, saya bikin const dulu, suatu konstanta dulu, variabel untuk menyimpannya. Kita sebut aja event emitter ya, sama dengan require, lalu Node.2 events gini teman-teman. Jadi Node.2 events artinya ini adalah modul built-in ya. Oke, kita bikin variabel kedua namanya emitter. Lalu kita bikin instan ya dari kelas event emitter. Ya, kita bikin instan. Oke, setelah itu saya mau tulis emitter titik on. Oke, nah ini ketika ada event order pizza ya. Jadi tadi dari skenario tadi si juru masak ya melihat ada order gitu ya. Lalu koma, kita buat function di sini. Oke, kita console log aja lah ya, sederhana aja. Console.log ya, menampilkan ya order diterima. Sekarang memasak pizza. Jadi setelah dia
melihat ada order masuk ya di monitornya juru masak, maka ordernya diterima lalu sekarang memasak pizza. Jadi dari sisi juru masaknya. Lalu kita coba panggil emitter, emit ya. Di dalam emitter itu ada di dalam di dalam kelas event emitter ini ada function emit ya. Order pizza. Oke. Oke. Mungkin kita save dulu ya. Jadi nanti cara bekerjanya adalah ketika ada pemanggilan emit ya, function emit, maka di sini akan didefinisikan message-nya ya. Lalu akan dibaca oleh function yang listen ya. Ya, atau yang menerimanya. Oke, sesuai dengan message-nya gitu. Kita coba aja. Node index.js. Oke. Jadi langsung ditampilkan order diterima sekarang masak pizza. Artinya function ini dijalankan ya karena ada suatu pemanggilan emitter.emit gitu. Andai kata ini saya rubah misalkan gitu ya. Kita save. Maka tidak tampil ya karena message-nya tidak sama gitu. Message-nya tidak sama. Oke. Paham ya teman-teman? Jadi kita menggunakan emitter.emit untuk melakukan pemanggilan eventnya gitu. Oke. Mungkin kita bisa sedikit modifikasi. Kita bisa modifikasi, kita tambahkan mungkin setelah kita order pizzanya itu juga ada size-nya, pasti ada ukurannya ya. Ukurannya yang mungkin yang small, ada yang medium, ada yang jumbo gitu ya. Kita bikin mungkin dia yang large dia gitu. Terus mungkin toppingnya pakai apa nih? Toppingnya pakai mushroom misalkan. Ya. Lalu di sini juga harus sesuai ya. Misalkan di sini juga harus pakai parameter ya. Jadi order pizza. Nah, di sini juga harus ada ukurannya atau size gitu ya. Lalu ada juga toppingnya apa gitu. Ya, jadi sama di sini 3, di sini juga terimanya 3. Oke. Oke, dengan ukuran. Nah, dengan ukurannya ini kita tampilkan aja gini. Oke. Dengan toppingnya ya, toppingnya gitu ya. Kita coba jalankan. Oke, muncul ya. Jadi order diterima sekarang masak pizza dengan ukuran large dengan mushroom gitu ya. Ini misalkan ini ganti jadi small, maka juga akan menjadi sesuai dengan ya ukurannya small ya dengan mushroom gitu. Oke, mungkin kita mau bikin satu lagi untuk contohnya. Kita bikin satu listener lagi on juga, sama message-nya. Mungkin kalau kita ukurannya yang jumbo, mungkin ada gratis dapat minuman gitu ya misalkan ya. Order pizza misalkan. Di sini kalau dia ukuran size-nya ya misalkan ya. Di sini kita bikin kondisi misalkan teman-teman. Size-nya itu large gitu ya. Maka dia akan menampilkan message misalkan mendapat
gratis lemon tea gitu misalkan, tea atau ice lemon tea. Oke, jadi mungkin ini program dari restoran pizzanya. Jadi kalau dia pesannya yang large, maka dia akan mendapatkan gratis es lemon tea. Oke, kita coba save, lalu kita jalankan. Oke, karena dia pesannya small, maka tidak dimunculkan ya mendapat gratis es lemon tea-nya. Tapi kalau kita coba ganti deh, jadi large gitu ya, muncul nggak kira-kira? Oke, jadi muncul ya, order diterima sekarang memasak pizza dengan ukuran large dengan mushroom, lalu di bawahnya juga ada mendapat gratis es lemon tea. Karena di sini sesuai di large, masuk ke kondisi ini, gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas mengenai event emitter ya. Sebetulnya ini masih berhubungan dengan sebelumnya ya topik sebelumnya events module. Jadi kita sudah menggunakan events emit ya. Jadi emitter ini sudah kita demokan di contoh sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat yang contoh yang ini. Kita menggunakan function emit ya dari modul events di Node.js-nya. Oke. Hanya saja ini sangat sederhana ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat suatu kelas ya. Kita bikin 2 kelas deh. Kita bikin 2 kelas untuk kasus pizza ya. Pizza shop ini kita akan bikin yang pertama kelas pizza shop, lalu yang kedua kita bikin kelas drinknya untuk mensimulasikan apa yang sudah kita buat di pelatihan sebelumnya. Jadi di sini sangat sederhana, kita hanya tulis di index.js. Nah, sekarang nanti kita akan menggunakan 2 kelas. Jadi biasanya teman-teman nanti di pembuatan aplikasi biasanya menggunakan kelas. Dan di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan event emitter ya untuk modul events di kelas gitu. Oke, langsung aja ini kita dihapus boleh, tapi di komen juga boleh. Oke, saya komen aja. Lalu saya mau coba bikin satu file baru. Katakanlah pizza shop ya. shop.js gitu ya. Oke, di dalamnya kita langsung buat kelas pizza shop gitu ya. Nah, kita bikin satu konstruktor. Ya. Lalu kita bikin defaultnya order number gitu ya, sama dengan 0 misalkan. Lalu saya bikin function order atau method gitu ya. This order, kurang titik, order number plus. Oke. Jadi ketika metode ini di hit, dia akan menambahkan order number ini sejumlah 1 gitu maksudnya ya. Lalu di sini display order number. Oke. Lalu di sini saya console log ya, tampilkan message-nya. Oke. Sekarang message-nya sekarang order number ya. Nanti kita tampilkan order numbernya begini ya. This order number ya. Oke, gitu teman-teman. Ini untuk kelas pizza shop-nya. Oke, terakhir kita export ya. Modul export karena kita mau pakai di file index.js gitu ya. Kita export kelasnya ya. Pizza shop gitu. Kita save, lalu index kita save juga.
itu, lalu kita coba di index.js kita import ya. Kita bikin satu variabel untuk nampung kelas pizza shop gitu ya. Lalu kita require sini, lalu kita ketik path-nya pizza shop yes gitu ya. Lalu kita mau coba bikin instance ya, kita bikin satu variabel lagi untuk menampung instance dari kelas pizza shop gitu ya. Lalu kita mau coba panggil metode-metode yang ada di dalam kelas itu pizza shop untuk kita tes ya, misalkan order gitu ya. Tadi kan ada metode order, lalu pizza shop titik display order number gitu ya. Oke, mungkin kita coba jalanin dulu, kita save, kita jalanin. Oke, sekarang order number 1. Oke, sekarang order number 1. Oke, udah jalan ya. Jadi sudah muncul sekarang order number sama dengan 1. Defaultnya adalah 0. Ketika di order maka dia akan dijumlahkan 0 dengan 1, maka menghasilkan 1 gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kita mau coba implementasikan eventsnya ya, event emitternya di kelas pizza shopnya ya. Di baris pertama kita kasih variabel baru ya, events emitter, atau kita copy aja dari sini ya. Dari sini kita masukkan ke sini. Dah, biar nggak ngetik lagi. Oke, lalu di bagian kelasnya kita bisa extend ya. Jadi ini ada inheritance atau extend ya, atau warisan gitu ya. Event emitter, jadi kelas pizza shop ini akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelas ini. Jadi semua metode yang ada di kelas event emitter ini akan bisa dipakai di dalam kelas pizza shop gitu. Oke, lalu di konstruktor jangan lupa kita pakai super supaya kita bisa pakai semua metodenya. Lalu di bagian order kita tambahkan this emit ya. Nah, kita pakai this karena di sini sudah di extend ya. Jadi kita menganggap bahwa event emitter ini sudah menjadi bagian dari kelas pizza shop. Kita langsung bisa pakai metode yang ada di dalam event emitter. Oke, lalu kita ketik order ya. Lalu kita bikin satu dua parameter lagi ya, dan toppingnya ya. Sama seperti skenario tadi yang sebelumnya. Oke. Oke, sekarang kita coba di bagian index kita akan bikin listenernya ya, pizza shop ya. Tinggal ketik aja on. Nah, tadi kan order, kita juga harus order juga di sini. Lalu ada functionnya, callbacknya. Ada 2 parameter tambahan, yaitu size dan topping. Oke, lalu apa yang dilakukan? Menampilkan message aja, simple. Atau kalau kita mau copy dari yang contoh sebelumnya bisa juga. Ini ya, kita copy aja biar nggak usah ngetik lagi. Sorry. Oke,
Oke, size pizza dengan topping ya. Masak pizza dengan ukuran size dengan topping. Oke, size dan topping juga sudah jadi parameter. Maka di sini artinya sudah bisa di print ya, atau dijalankan gitu ya. Oke, kalau gitu kita bisa pindahkan ini ke bawah. Oke, sekarang yang order kita coba ya. Kita coba untuk tambahkan juga parameternya coba di sini ya. Karena di sini ada size dan topping, jangan lupa di sini juga ditambahkan. Jadi ya tadi saya lupa ya, di sini ada parameter baru, maka di sini juga harus ditambahkan parameternya, size dan topping. Maka di sini untuk yang pemanggilan method order kita juga bisa gini ya, tapi langsung kita input nilainya aja. Misalkan sini large gitu ya, terus toppingnya juga pakai mushroom gitu ya. Oke, kita coba dulu apakah jalan. Oke, jalan ya, nggak ada masalah, berarti betul udah scriptnya. Order diterima, sekarang masak pizza dengan ukuran large dengan mushroom. Oke, jadi sesuai ya, order large mushroom gitu ya. Sekarang order number 1. Oke, jadi dia akan mencetak ini order size topping. Oke, karena di sini ada emit, dia mengemitter, jadi dia membuat suatu events gitu ya di sini ya. Lalu di listen oleh ini ya. Maka order diterima, sekarang masak pizza dengan ukuran ini dan ini gitu. Ya, ditangkap oleh dia. Ya. Kalau ini dibuat menjadi 2, misalkan ditambah ada karakter baru gitu misalkan, pasti dia tidak akan bisa ya, tuh ya, dia tidak akan di print karena berbeda eventsnya. Oke, gitu teman-teman penggunaan untuk kelasnya ya. Jika teman-teman pakai kelas lalu mau menggunakan event emitter, ya bisa dipakai langsung aja di dalam kelasnya gitu. Lalu kita mau coba bikin satu kelas lagi untuk manajemen minumannya ya. Oke, saya coba bikin satu file lagi, isinya nanti kelas. Kita kasih nama drink machine deh, .js. Oke, bikin satu kelas, namanya drink machine. Oke, sini serve drink misalkan, bikin satu metode ya. Lalu ukuran dari drinknya, ukuran dari pizzanya ya. Oke, di sini kita bikin kondisi sama kayak tadi ya. Kita bisa langsung aja yang contoh yang tadi kita pakai aja. Tinggal ini copy aja nih ke sini. Oke, ini biar nggak usah ngetik-ngetik lagi ya. Jadi kalau pizzanya ukurannya large, maka dia akan mendapat gratis ice lemon tea gitu maksudnya. Oke, lalu modelnya jangan lupa diekspor ya, atau kelasnya. Dalam hal ini kelas ya, kelas drink machine, supaya kita bisa import di indeksnya. Oke. Oke, di sini kita bikin variabel tambahan lagi untuk drink mesinnya di index.js ya, require. Oke, lalu kita ketik drink machine JS gitu ya. Lalu jangan lupa bikin
instannya dari kelas drink machine-nya. Drink machine. Oke. Sama dengan new drink machine. Oke, kita sudah bikin instansnya. Oke. Lalu di bagian sini ya, kita bisa panggil kelasnya in machine, lalu kita akses serve-nya. Oke. Nah, size-nya kan sudah ada di parameter di sini, maka di sini kita bisa tinggal kita kasih di sini ya size supaya bisa terkirim ke kelas drink machine-nya. Jadi setelah ini mengimplementasikan logic yang sama dengan pelatihan sebelumnya, hanya saja ini menggunakan kelas, jadi lebih terstruktur. Jadi nanti teman-teman bisa punya gambaran bayangan ya kalau seandainya teman-teman mau bikin kelas dan mau mengimplementasikan events ya, modul events ini. Oke, kita coba jalanin dulu, jalan apa enggak nih. Oke, ternyata jalan ya. Dia dapat gratis iOS Lemon Tea karena dia large. Kalau saya ganti jadi medium gitu, oke, misalkan dia nggak dapat ice lemon tea ya. Jadi order terima, lalu sekarang order nomor 1 gitu ya. Itu teman-teman bisa utak-atik, misalkan terserah mau dijadikan mau ditambah lagi, misalkan parameternya ada size, ada topping, mungkin ada bonus, ada salad segala macam, terserah, silakan diutak-atik untuk menambah pengetahuan dari teman-teman. Dari contoh ini bisa dikembangkan lebih jauh ya, gitu. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.